Tuan Markis, Sekte Pedang Bulan Hantu telah dihancurkan, dan seluruh kekaisaran matahari yang terik telah terguncang. Kami berada di utara, tidak jauh dari Sekte Pedang Bulan Hantu. Kami takut sekolah pedang 10 arah akan menyerang kami, jadi kami dijaga dengan sangat ketat. Hua Ying menjelaskan, Sekte Pedang Bulan Hantu telah dimusnahkan, dan pasukan Kekaisaran Yin Yue telah bergerak ke selatan dan menduduki sebagian besar wilayah Kekaisaran Matahari terbakar. Saya kira inilah manfaat yang dijanjikan Sekte Pedang 10 arah kepada Kekaisaran Yin Yue. Mereka benar-benar sekelompok pengkhianat. Ming Meng berkata dengan gigi terkatup. Apakah Sekte Pedang 10 arah telah membuat gerakan baru selama ini? Lu? Ming bertanya. Belum, kata Hua Ying. Mengawasi berita dari dunia luar. Tindakan Sekte Pedang 10 arah telah mengguncang seluruh negeri. Sekte lain pasti tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan bergabung. Ini bukan kabar baik bagi Sekte Pedang 10 arah. Oleh karena itu, Sekte Pedang 10 arah pasti akan membuat langkah besar selanjutnya. Lu Ming menganalisis. Saat ini, ekspresi Ming Meng sedikit berubah. Dia menggerakkan tangannya dan tablet jade muncul. Ini adalah jimat transmisi suara sepanjang 10.000 mil, dan sebagian besar jenderal akan memilikinya untuk mengirimkan pesan. Ketika Ming Meng melihat pesan dari jimat transmisi suara 10.000 mil, tubuhnya bergetar hebat, dan wajahnya langsung menjadi sangat pucat, tanpa bekas darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ming Meng meraung, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saudara Ming, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya dengan tergesa-gesa, tapi dia punya firasat buruk di hatinya. Raja Penindasan Surgawi memberontak dan memimpin tentara untuk masuk ke ibu kota dan menghancurkan istana. Yang Mulia Kaisar terbunuh. Ming Meng praktis gemetar saat dia memanggil. Apa? Kata-kata Ming Meng seperti sambaran petir di hari yang cerah. Itu terngiang-ngiang di hati sebagian besar orang yang hadir, termasuk Lu Ming. Lu Ming, Hua Ying, dan yang lainnya menjadi pucat. Penindasan Raja Surgawi, Sekolah Pedang 10 arah. Lu Ming meraung, niat membunuhnya melonjak seperti air pasang. Raja Surgawi Zen tidak mungkin melakukan ini sendirian. Tanpa pikir panjang, orang yang mengendalikan segalanya pastinya adalah Sekolah Pedang 10 arah. Pengkhianat, pengkhianat, beraninya Raja Surgawi, pengkhianat ini. Beraninya dia. Hua Ying berteriak histeris, matanya merah. Dia adalah anggota keluarga kekaisaran, dan dia hampir menjadi gila. Panji Raja Surgawi Zentian adalah untuk menyingkirkan penguasa bodoh dan membangun kerajaan matahari terbakar yang kuat dan perkasa. Haha, sungguh tak tahu malu, sungguh tak tahu malu. Ming Meng tertawa karena sangat marah. Ayah ibu. Orang pertama yang terlintas di benak Lu Ming adalah Lu Yuntian dan Li Ping. Bagaimana kabar Lu Yuntian dan Li Ping di Star Hall secara umum? Memikirkan hal ini, Lu Ming sangat cemas. Tuan muda, Tuan tua dan nyonya. Di sampingnya, Qiu Yue mencengkeram lengan Lu Ming dengan erat. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar dan dia sangat khawatir. Saudara Ming, apakah ada berita lagi? Apakah ada orang dari keluarga kekaisaran yang selamat? Lu Ming memaksa dirinya untuk tenang. Itu sudah terjadi, jadi tidak ada gunanya khawatir. Hanya dengan mendapatkan lebih banyak informasi dia dapat memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Menurut berita, Raja Surgawi Zentian benar-benar menyerang. Yang Mulia dan para ahli keluarga kerajaan melawan dengan sekuat tenaga, dan pada akhirnya, Pangeran ke-8 berhasil melarikan diri bersama sekelompok orang. Namun, setelah Pangeran ke-8 dan kelompoknya melarikan diri dari kota kekaisaran, tidak ada kabar sama sekali. Kata Ming Meng, Hua Qi telah melarikan diri. Mata Lu Ming berbinar dan dia memiliki secercah harapan. Jika memungkinkan, Hua Qi pasti akan membawa Lu Yuntian dan Li Ping bersamanya saat dia melarikan diri. Dengan begitu, Lu Yuntian dan Li Ping mungkin masih baik-baik saja. Sekte Pedang 10 arah, jika terjadi sesuatu pada orang tuaku, aku bersumpah akan membunuh kalian semua. Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dingin yang tak ada habisnya. Tuan Markis, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mulai sekarang, seluruh tentara penekan gunung akan mendengarkan perintah Lord Markis. Ming Meng menangkupkan tinjunya dan berlutut dengan satu kaki. Baiklah, Lu Ming tidak menolak dan langsung setuju. Dalam hal pangkat, juara Markis lebih tinggi dari Ming Meng,
jadi wajar baginya untuk memimpin pasukan penekan gunung. Semua jenderal, dengarkan perintah saya. Lu Ming merenung sejenak dan mulai memberi perintah. Tuan Markis, tolong berikan perintahmu. Hua Ying, Ming Meng, dan yang lainnya semuanya berlutut dengan satu kaki. Kota bulan purnama terletak di utara. Di utara adalah Kekaisaran Yinyu, dan di selatan adalah Sekolah Pedang Sifang. Ini sangat merugikan kami, jadi kami tidak boleh tinggal lama-lama. Ming Meng, pimpin pasukan penjaga gunung ke timur dan menuju jalan abadi yang terlupakan. Umpan abadi yang terlupakan mudah dipertahankan dan sulit diserang. Itu adalah benteng alami dan selalu berada di bawah komando keluarga kerajaan. Kami tidak akan pernah bersekutu dengan Sekte Pedang 10 Penjuru. Terlebih lagi, setelah kita mencapai celah abadi yang terlupakan, kita dapat membentuk sudut dengan Sekte Pedang Mistik dan bergabung dengan mereka untuk melawan Sekte Pedang 10 Penjuru. Lu Ming menginstruksikan, dia tahu bahwa Kekaisaran Matahari Terik akan jatuh ke dalam kekacauan, dan perang besar akan segera pecah. Bawahanmu patuh, kata Ming Meng. Selain itu, 30.000 kavaleri merah darah, ikut aku ke ibu kota Kekaisaran dan selamatkan Pangeran ke-8. Lu Ming memerintahkan, matanya dipenuhi niat membunuh. Ya, Hua Ying dan yang lainnya mengakui perintah tersebut dengan keras, niat membunuh mereka melonjak. Tuan Markis, kamu tidak bisa. Ada banyak ahli di Sekte Pedang Sifang. Perjalanan ini terlalu berbahaya. Ekspresi Ming Meng berubah drastis saat dia menentang. Meskipun kavaleri berwarna merah darah kuat, mereka hanya bisa menyerang dan menerobos garis musuh. Jika Sekte Pedang yang ada di mana-mana mengirimkan ahli top untuk membunuh Lu Ming, itu akan berbahaya. Yang lain juga ragu-ragu. Tidak apa-apa, aku akan membunuh siapapun dari Sekte Pedang 10 arah begitu. Lu Ming berkata dengan dingin. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat itu, suara gemuruh keras terdengar dari luar. Laporkan, ada pasukan besar datang dari luar. Seorang tentara datang untuk melapor. Itu pasti Sekolah Pedang 10 Penjuru. Sekolah Pedang 10 arah akhirnya tiba. Saya tahu mereka tidak akan meninggalkan paku seperti kita di sini. Ekspresi Ming Meng berubah. Bagus, kavaleri besi berwarna merah darah, ikuti aku untuk membunuh musuh. Lu Ming memerintahkan. Ya, Hua Ying dan yang lainnya menerima perintah tersebut. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, Lu Ming menunggangi Raja Serigala yang berlumuran darah, diikuti oleh Xian Yanxing, Qiu Yue, mayat darah bermata emas, Yan Quan, Hua Ying, Ming Meng, dan yang lainnya. Dia memimpin 30.000 kavaleri merah darah keluar dari Kam dan tiba di luar kota Monfiu. Di depannya, debu memenuhi udara saat pasukan agung muncul di hadapannya. Kuda perang hitam, baju besi hitam, senjata hitam, dan banjir baja hitam pekat melonjak ke seluruh dunia. Sebuah bendera besar dengan sulaman pedang suci di atasnya berkibar tertiup angin. Itulah pasukan logam hantu Sekte Pedang Bulan Hantu. Sepertinya pasukan Ghost Metal telah bergabung dengan Sekolah Pedang 10 arah. Ekspresi Ming Meng berubah. Bendera itu adalah bendera Sekte Pedang 10 Penjuru. Lu Ming mengangguk. Sekte Pedang Bulan Hantu telah dimusnahkan. Itu normal bagi beberapa legiun di bawah Sekte Pedang Bulan Hantu untuk bergabung dengan Sekte Pedang segala arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pasukan Ghost Metal berhenti beberapa mil jauhnya. Mereka memiliki aura yang kuat dan padat. Dilihat dari jumlah mereka, seharusnya tidak kurang dari 100.000 orang. Bas, bas. Beberapa sosok terbang keluar dari pasukan logam hantu dan melayang di atas Lu Ming dan yang lainnya. Total ada 3 orang, 1 lelaki tua dan 2 lelaki parubaya. Mereka semua membawa pedang di punggung mereka dan jelas merupakan ahli dari Sekolah Pedang 10 Penjuru. Ketiganya memancarkan aura yang sangat kuat. 1 berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 8, dan 2 berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat ke-7. Ming Meng berteriak ketakutan. Ekspresinya sangat jelek. Ketiga pria dari Sekte Pedang segala arah mengalihkan pandangan mereka ke Lu Ming dan kelompoknya sebelum akhirnya berhenti di atasnya. Kamu Tian Yun, orang tua terkemuka itu bertanya. Tidak buruk, Lu Ming berkata dengan tenang. Dia ingin melihat apa yang dijual pihak lain. Tian Yun, kamu telah berulang kali menentang Sekolah Pedang 10 arahku dan membunuh para jenius dan ahli kami. Apakah kamu mengakui kejahatanmu? Orang tua yang memimpin menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Akui kejahatanmu.
Aku bahkan belum mengatakan bahwa membunuh beberapa kotoran anjing dari Sekte Pedang Sifangmu akan mengotori tanganku, dan kamu ingin aku mengakui kejahatanku. Kejahatan apa? Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak menganggap serius pihak lain. Kamu, wajah lelaki tua terkemuka itu berubah pucat, dan dia memancarkan niat membunuh yang sedingin es. Setelah sekian lama, dia menjadi tenang, melambaikan lengan bajunya, dan berkata dengan suara yang dalam, Tianyun, tidak ada musuh abadi di dunia, yang ada hanya kepentingan abadi. Hari ini, saya dapat memberi Anda kesempatan untuk menebus dosa-dosa Anda. Selama kamu memimpin kavaleri merah darah dan berjanji kesetiaanmu kepada Sekte Pedang 10 Penjuru, dan membuat sumpah darah, aku dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Semua kejahatan yang Anda lakukan di masa lalu dapat dihapuskan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, semua orang mengerti apa maksud pihak lain. Sekarang tentara darah merah sudah kuat dan terkenal di negara matahari dan negara bulan, Sekte Pedang segala arah berencana merekrut Lu Ming. Lu Ming mencibir, aku ingin kamu melepaskanku. Kamu pikir kamu ini siapa, orang tua? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang yang hebat? Baiklah, apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Jika kamu sudah selesai, kamu bisa pergi dan mati. Lu Ming melirik ke pihak lain dan kehilangan kesabarannya. Bajingan kecil, kamu menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Kalau begitu aku akan membunuhmu hari ini. Setelah aku membunuhmu, Legiun Darah Merah akan tetap menjadi milik Sekte Pedang 10 Arahku. Mati. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap sepenuhnya. Dia berteriak dengan marah dan menebas dengan pedangnya. Pedang ini sepenuhnya menunjukkan kekuatan tetua dari alam leluhur bela diri tingkat 8. Ia memiliki kekuatan untuk membelah gunung dan menghancurkan sungai, yang sangat mengejutkan. Tidak bagus, hati-hati, Ming Meng meraung. Tuan muda. Menghindari, Tuan Markis, Qiu Yue, Xian Yanxing, Hua Ying, dan yang lainnya semuanya terkejut. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, tidak mungkin dia bisa menandingi Grandmaster seni bela diri di puncak tingkat ke-8. Namun, Lu Ming masih menunggangi Raja Serigala berskala merah. Mati, ekspresi lelaki tua itu sangat galak. Cahaya pedang menjadi lebih menyilaukan dan dengan cepat menebas kepala Lu Ming. Melihat benda itu akan mengenai kepala Lu Ming, lelaki tua itu sangat gembira. Dia berteriak di dalam hatinya. Jenius yang tiada taranya apa? Jika dia belum dewasa, jenius macam apa dia? Kamu masih akan mati di tanganku. Namun, begitu dia memikirkan hal ini, dia melihat tamparan datang dari sisi Lu Ming. Bang! Tamparan ini mengenai cahaya pedangnya. Cahaya pedang itu seperti tahu dan langsung hancur. Orang tua itu tercengang. Ming Meng, Qiu Yue, dan yang lainnya juga tercengang. Itu hanya seekor lalat yang membuat keributan besar di sini. Ini sangat menyebalkan. Yan Kuan muncul di samping Lu Ming dan berkata dengan acuh tak acuh. Tamparan tadi, tentu saja, dari Yan Kuan. Kamu, siapa kamu? Aku adalah tetua dari sekolah pedang 10 arah, kamu berani. Tetua dari Sekte Pedang 10 arah tertegun sejenak sebelum dia berteriak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, telapak tangan Yan Kuan menyerang lagi. Pak, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana tamparan ini diayunkan. Itu terlalu cepat. Mereka hanya merasakan penglihatannya kabur, lalu mendengar tamparan yang jelas. Kemudian, tetua dari Sekte Pedang 10 arah mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan dikirim terbang. Di udara, kepalanya meledak seperti semangka, dan materi merah putih beterbangan kemana-mana. Ini, Ming Meng dan yang lainnya hampir menggigit lidah mereka, mata mereka hampir keluar. Seorang ahli di puncak leluhur bela diri 8 dan dianggap sebagai ahli terkemuka di Kekaisaran Matahari yang terik. Di 5 sekte besar, dia jelas merupakan eksistensi yang tinggi dan perkasa. Statusnya bahkan lebih tinggi daripada seorang tetua berjubah emas biasa. Rata-rata tetua berjubah emas hanya berada di alam leluhur bela diri tingkat 7. Seorang ahli leluhur bela diri puncak 8 dan sebenarnya telah terbunuh hanya dengan satu tamparan. Ini terlalu mengejutkan. Tetua di samping Lu Ming sebenarnya adalah ahli yang menakutkan. Sebelumnya, ketika Ming Meng dan yang lainnya melihat Yan Kuan, mereka hanya menduga bahwa dia adalah seorang Grandmaster seni bela diri biasa. Mereka tidak pernah mengira dia begitu menakutkan. Setelah itu, mereka memandang Lu Ming dengan lebih hormat.
Lu Ming sebenarnya bisa membuat orang seperti itu mengikutinya. Bagaimana dia melakukannya? Dua pria yang tersisa dari Sekte Pedang 10 Arah sangat ketakutan. Mereka meraung dan berbalik untuk lari. Bagaimana mungkin kamu bisa melarikan diri di depanku? Yan Kuan dengan dingin tersenyum dan melayangkan pukulan. Ledakan, ledakan, dua kekuatan tinju ditembakkan. Kedua pria kekar di puncak leluhur bela diri 7 dan langsung tenggelam oleh energi tinju. Ketika energi tinju menghilang, tidak ada sisa pun yang tersisa dari kedua pria kekar itu. Untuk dapat menghadapi dua ahli di puncak alam leluhur bela diri tingkat 7 dengan begitu mudah, sekali lagi hal itu membuat semua orang tercengang. Lu Ming adalah satu-satunya pengecualian. Sayang sekali, sayang sekali. Hati Lu Ming sangat sakit. Pukulan Yan Kuan bahkan telah membakar esensi darahnya hingga bersih. Bagaimana mungkin Lu Ming tidak merasakan sakit hati? Ini adalah dua ahli di alam leluhur bela diri tingkat 7. Keributan di sini tentu saja mengejutkan pasukan logam hantu beberapa mil jauhnya. Tidak baik, Tianyun telah mulai bergerak. Bunuh, bunuh mereka semua. Tentu saja, ada juga ahli dari sekolah pedang segala arah di pasukan logam hantu. Mereka meraung dan memimpin angkatan darat untuk menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Serang, hancurkan mereka, Lu Ming berteriak dengan dingin. Aduh, aduh, serigala bersisik merah darah melolong marah, dan aumannya mengguncang langit saat ia menyerang pasukan logam hantu. Kekuatan auranya sangat mengguncang bumi. Tidak bagus, gunung itu ketakutan. Serang, binatang, cepat serang. 30.000 serigala bersisik darah merah melolong, menyebabkan tunggangan tentara logam hantu ketakutan, dan formasi mereka menjadi tidak stabil. Dan dalam waktu singkat ini, serigala bersisik merah darah telah tiba. Ledakan. Kedua pasukan itu saling bertabrakan. Saat ini, pemenang telah ditentukan. Pasukan logam hantu itu seperti selembar kertas, sedangkan kavaleri berwarna merah darah seperti pisau. Segera setelah mereka bersentuhan, sebuah lubang terkoyak di pasukan logam hantu, dan lubang ini meluas dengan cepat. Tunggu, tunggu, dasar sampah. Seorang ahli dari Sekte Pedang 10 Penjuru berteriak. Untuk apa kamu berteriak? Saat ini, sosok Yan Kuan muncul di sampingnya. Ark, tolong aku. Saat dia hendak berteriak, kepala Yan Kuan dipenggal dengan lambaian tangannya. Yan Kuan melompati puluhan ribu tentara dan membunuh ahli Grandmaster bela diri. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Raja setengah langkah juga merupakan sesuatu yang hanya bisa dihadang oleh raja setengah langkah. Bertarung melawan 10.000 tentara hanyalah sebuah kecurangan. Karena perbedaannya terlalu besar, hal itu bukan lagi sesuatu yang bisa diselesaikan dengan angka. Kecuali mereka memiliki formasi pertempuran keluarga Mo dan puluhan Grandmaster seni bela diri, mereka tidak akan mampu melawan. Mengaum, garis keturunan 9 naga melayang di atas kepala Lu Ming. Dengan raungan yang keras, kekuatan melahap yang mengerikan meletus. Segera, kekuatan garis keturunan dan esensi darah dari ratusan tentara hantu legiun besi dilahap secara paksa. Lu Ming meninggalkan jejak mayat kemanapun dia pergi. Ini adalah pertarungan satu sisi. Tentara hantu besi tidak bisa menghentikan tentara darah merah sama sekali. Teriakan perang mengguncang langit, mayat-mayat berserakan di tanah, dan ki darah memenuhi udara. Aku menyerah, aku menyerah. Akhirnya seseorang dari pasukan hantu besi berteriak, membuang senjatanya, dan melompat dari kudanya. Aku juga ikut. Setelah yang pertama, secara alami akan ada yang kedua, ketiga, ke-10, dan ke-100. Pasukan logam hantu pada awalnya adalah tentara dari Sekte Pedang Bulan Hantu. Sudah cukup baik bahwa mereka tidak memiliki permusuhan terhadap Sekte Pedang 10 Arah. Bagaimana mereka bisa memiliki kesetiaan? Begitu mereka melihat situasinya tidak tepat, mereka dengan sendirinya menyerah. Kami tidak akan membunuh mereka yang menyerah. Lu Ming meraung keras, suaranya menyebar ke seluruh area. Kami tidak akan membunuh mereka yang menyerah. Ming Meng, Hua Ying, dan yang lainnya juga berteriak. Kali ini, lebih banyak lagi orang dari pasukan besi hantu yang menyerah. Banyak orang turun dan berlutut di tanah. Di angkatan darat, orang-orang dari Sekte Pedang yang ada di mana-mana melihat bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran dan ingin melarikan diri. Namun, mereka semua dibunuh oleh Lu Ming dan yang lainnya. Dalam pertempuran ini, mereka telah menghancurkan 100.000 pasukan logam hantu tanpa banyak usaha. Ming Meng,
Aku akan menyerahkan pasukan logam hantu yang menyerah padamu. Bawa mereka ke jalur abadi yang terlupakan, mereka akan menjadi kekuatan yang kuat di masa depan. Lu Ming menginstruksikan, ya, Tuan Markis. Ming Meng menangkupkan tinjunya dan menerima perintah itu. Di samping, ketiga bersaudara, Ming Cheng, Ming Zhu, dan Ming Feng, memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Pemuda yang biasa berkultivasi bersama mereka di Aula Bintang Umum kini telah sepenuhnya melampaui mereka. Bahkan ayah mereka harus mendengarkan Lu Ming sekarang. Namun, mereka sama sekali tidak merasa iri. Mereka hanya berbahagia untuk Lu Ming dan menyemangati diri mereka sendiri. Kavaleri Merah Darah, ikut aku ke ibu kota dan selamatkan Pangeran ke-8. Apakah kamu berani? Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan berteriak. Saya berani, dia berani. Saya berani. 30.000 kavaleri merah darah meraung. Baiklah, karena kamu berani, maka kami akan menerobos semua rintangan dan membunuh jalan menuju ibu kota kekaisaran. Kami akan membunuh dewa atau Buddha manapun yang menghalangi jalan kami. Lu Ming meraung. Saya bersedia mengejar siapapun Tuhan saya akan membunuh siapapun yang menghalangi jalan saya, bahkan jika Tuhan atau Buddha menghalangi jalan saya. 30.000 kavaleri besi merah darah merasakan darah mereka mendidih saat mereka melambaikan senjata dan meraung. Saat ini, bahkan Ming Meng, yang telah menjadi veteran selama bertahun-tahun, merasakan darahnya membara. Dia tidak sabar untuk mengikuti Lu Ming dan membunuh sepuasnya. Namun, dia tahu ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Mengenakan biaya, Lu Ming mengayunkan tombaknya. Wolf King yang berlumuran darah melolong dan menyerang ke depan seperti embusan angin. Di samping, Qiu Yue, Xian Yanxing, Yan Kuan, dan mayat darah bermata emas mengikuti dari belakang. Mengenakan biaya, raungan serigala berlanjut saat 30.000 kavaleri merah darah menyerang ke depan bersama Lu Ming, membawa aura gila. Angin bertiup, Ming Meng bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat 30.000 kavaleri merah darah. Setelah itu, dia juga mulai bergerak. Dia mengumpulkan anak buahnya dan memilih barang-barangnya. Kemudian, dia memimpin pasukan yang terdiri lebih dari 100.000 tentara menuju celah abadi yang menatap. Kecepatan serigala bersisik merah darah itu secepat angin, dan ia dapat dengan mudah menempuh jarak ribuan mil dalam 1 jam. Dalam beberapa jam, mereka telah berlari sejauh ribuan mil. Kota-kota di sepanjang jalan tidak berani menghentikan kavaleri merah darah ketika mereka melihatnya. Perjalanan pun tanpa hambatan, mereka melewati puluhan kota besar. Segera, mereka sudah dekat dengan Yutong Pass. Jalur Yutong adalah jalur terkenal di utara Kekaisaran Matahari Terbakar. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan terjal yang terus-menerus, tingginya ribuan meter, dan jalur Yutong kebetulan berada di tengah-tengah kedua puncak tersebut. Dapat dikatakan bahwa di jalur Yutong, satu orang dapat memegang jalur tersebut, tetapi 10.000 orang tidak dapat membukanya. Dalam sejarah, Kekaisaran Yin Yue juga telah merebut banyak kota di utara, namun semuanya diblokir di luar jalur Yutong. Sekarang, jenderal yang bertanggung jawab atas Yutong Pass dipanggil Wan Xiu. Kultivasinya berada di alam Grandmaster seni bela diri tingkat 6. Dia memimpin 120.000 tentara dan menjaga jalur Yutong. Dia menguasai puluhan kota besar di sekitarnya. Dia bisa dikatakan sebagai Big Shot dengan kekuatan besar. Terlebih lagi, dia sudah lama bergabung dengan Sekolah Pedang 10 Arah. Dengan demikian, reputasinya semakin cemerlang, dan dia dianggap sebagai tokoh top di seluruh Kekaisaran Matahari Terik. Wan Xiu memiliki hobi yaitu mengadakan jamuan makan di dinding Yutong Pass dan mengundang orang-orang terkenal. Berdiri di dinding celah Yutong, memandangi daratan yang luas dan mendengarkan sanjungan orang lain, dia merasa seperti dia adalah raja dunia dan memiliki ribuan mil gunung dan sungai. Dia terpesona dengan perasaan ini. Hari ini, di tembok kota Yutong Pass, dia mengadakan jamuan makan dan mengundang para penguasa kota dan pusat kekuatan seni bela diri di lebih dari selusin kota besar terdekat untuk hadir. Di tembok kota, ada beberapa meja. Selamat, Jenderal Wan. Selamat, Jenderal Wan. Seorang pria parubaya dengan perut buncit mengangkat gelasnya dan memberi selamat kepada Wan Xiu. Patriark Shen, apa kesenangannya? Wan Xiu bertanya meski mengetahui jawabannya. Haha, Jenderal Wan sangat rendah hati. Semua orang tahu situasi saat ini. Beberapa waktu yang lalu,
Sekolah Pedang 10 Arah menghancurkan Sekte Pedang Bulan Hantu dalam satu gerakan. Beberapa hari yang lalu, Raja Surgawi masuk ke ibu kota kekaisaran dan membunuh Hua Zhengxing. Kini, pergantian dinasti sudah terjadi. Sekarang, Sekte Iblis Surgawi dan Sekte Pedang yang ada di mana-mana telah bergabung dan menduduki ibu kota kekaisaran, menguasai dunia. Sekarang, hanya Sekte Pedang Mistik dan Lembah Awan Merah yang dapat menyaingi Sekte Pedang yang ada di mana-mana. Namun, menurutku, Sekte Pedang Mistik dan Lembah Awan Merah bukanlah tandingan Sekte Pedang yang ada di mana-mana. Pada saat itu, Sekte Pedang yang ada di mana-mana akan menyatukan Kekaisaran Matahari yang terik dan menguasai dunia. Jenderal Wan, sebagai orang kepercayaan Sekte Pedang yang ada di mana-mana, maukah Anda berkembang? Bukankah ini patut diberi ucapan selamat? Pria parubaya berperut besar itu tertawa. Itu benar, Patriark Chen benar. Saat Jenderal Wan naik ke puncak, jangan lupakan kami. Di jamuan makan, yang lain juga mulai menyanjungnya. Hal ini membuat Wan Xiu merasa sedikit sombong. Dia mengelus janggutnya yang tipis dan tersenyum lebar. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, tanah mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Anggur di atas meja mulai bergetar. Ekspresi semua orang berubah. Laporan. Pada saat ini, seorang prajurit lapis baja dengan cepat datang untuk melapor. Apa yang telah terjadi? Wan Xiu bertanya. Melapor ke jenderal, mungkin ada tentara yang datang dari utara. Prajurit lapis baja itu melaporkan. Tentara akan datang. Bagaimana mungkin? Sekte Pedang Bulan Hantu telah dihancurkan, dan wilayah utara sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali Sekte Pedang 10 Arah. Mungkinkah itu pasukan besar Kekaisaran Bulan Yin? Mata Wan Xiu bergerak saat dia berpikir. Mustahil, kudengar Kekaisaran Yin Yue dan Sekolah Pedang Si Fang sepakat bahwa mereka tidak akan menyerang kita sekarang. Tentara siapa itu? Mata Wan Xiu terus bergerak. Jenderal Wan, ada pasukan lain di utara. Itu adalah Legiun Darah Merah yang dipimpin oleh juara Markis Tianyun dan tentara penekan Gunung Mingmeng. Mungkinkah itu mereka? Petik 2. Seorang penguasa kota dari kota besar menebak. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi orang lain berubah drastis. Tianyun, mungkinkah itu benar-benar Tianyun? Dikatakan bahwa kavaleri merah darah yang dipimpin oleh Tianyun sangat kuat dan tak terkalahkan. Di depan mereka, kavaleri Yinyu sama rapuhnya dengan tahu. Jika itu benar-benar kavaleri merah darah Tianyun, maka kita harus lari menyelamatkan nyawa kita. Penguasa kota lain berteriak ketakutan. Kenapa kamu panik? Menurutku, Tianyun dan kavaleri merah darahnya terlalu dilebih-lebihkan. Apa yang tak terkalahkan? Mereka hanya memenangkan beberapa pertempuran karena keberuntungan. Lagi pula, jadi bagaimana jika dia benar-benar sekuat rumor yang beredar? Kavaleri besi merah darah Tianyun hanya bisa dengan patuh mundur di depan jalur Jade Tong kami. Jika dia ingin memaksa masuk, aku akan pastikan dia mati tanpa kuburan. Teman-teman, siapkan pertahanan. Wan Xiu tenang dan tenang. Dia mencibir lalu memberi perintah. Dengan sangat cepat, jalur Yutong dipenuhi tentara lapis baja. Benar, Yutong pas tidak bisa dipatahkan. Aku terlalu banyak berpikir. Penguasa kota menghela nafas lega. Ledakan, 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 gemuruh semakin keras, dan seluruh dunia tampak bergetar. Aduh, aduh, di kejauhan, lolongan serigala naik dan turun, menyatu menjadi satu. Ada serigala bersisik merah yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing dari mereka agung dan tinggi, dan masing-masing dipenuhi aura amat buruk. Aura 30.000 serigala bersisik darah dan 30.000 pasukan kavaleri alam utama berkumpul dan berlari kencang di tanah. Aura semacam ini benar-benar menggemparkan. Bagaikan tsunami setinggi beberapa ratus meter, melanda dunia seolah mampu menghancurkan segalanya. Pupil Wan Xiu membesar dengan cepat, memperlihatkan ekspresi yang sangat ketakutan. Ini adalah kavaleri berwarna merah darah. Suaranya bergetar, wajahnya pucat dan keringat dingin mengucur. Beberapa penguasa kota lainnya juga gemetar, dan wajah mereka pucat. Mereka yakin bahwa Yutong pas tidak bisa dipecahkan, namun kepercayaan diri mereka runtuh ketika melihat situasi di depan mereka. Aura serigala yang berdarah itu terlalu menakutkan. Sebelumnya, Wan Xiu mengatakan bahwa dunia luar melebih-lebihkan tentang kavaleri merah darah. Sekarang, mereka hanya ingin mengaum. Apa yang berlebihan? Mereka jelas-jelas meremehkannya.
Blokir, kita harus memblokirnya. Berlari, Wan Xiu berteriak sekuat tenaga. Kemudian, dia berbalik dan lari. Tunggu aku. Penguasa kota lainnya juga berbalik dan pergi. Dengan hilangnya semua jenderal, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Medan berbahaya di jalur Yutong tidak cukup untuk menghentikan serigala bersisik merah darah itu. Kita harus tahu bahwa serigala bersisik merah darah hidup di dataran tinggi dan berlari melalui medan berbahaya seolah-olah mereka berada di tanah datar. Setengah jam kemudian, Yutong pas rata dengan tanah. Kavaleri berwarna merah darah melesat lewat, langsung menuju ibu kota kekaisaran. Kavaleri berwarna merah darah memiliki daya tahan yang luar biasa, dan setelah berlari setengah hari, mereka akan berhenti untuk beristirahat. 3 hari kemudian, kavaleri besi berwarna merah darah telah berlari puluhan ribu mil dan semakin dekat ke ibu kota kekaisaran. Ledakan, 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 terjadi ledakan dahsyat di depan mereka. Ada kavaleri yang datang, kata Hua Ying. Mungkinkah Sekte Pedang 10 Arah mengirim orang untuk mengelilingi kita? Seseorang menebak, namun, jawabannya segera terungkap. Suara kuda yang meringkik terdengar di depan mereka. Aura kavaleri serigala berskala darah telah mengguncang mereka, dan mereka terlempar dari kudanya. Lu Ming dan kelompoknya tidak bisa berkata-kata. Kemampuan tempur angkatan darat ini benar-benar tidak bagus. Terlebih lagi, jumlahnya tidak banyak, mungkin hanya sekitar 10.000. Apakah mereka benar-benar dikirim oleh Sekte Pedang Si Fang untuk mengepung mereka? Kamu pasti bercanda. Lu Ming memimpin kavaleri berwarna merah darah dan berhenti. Mereka tidak menyerang. Setelah sekian lama, pasukan di depan diorganisir, dan beberapa pria kekar berbaju besi berlari dengan kuda skala hijau. Siapa kalian? Anda berani menghalangi jalan kami? Seorang pria pendek dan gemuk melotot dan berteriak dengan marah. Ternyata mereka belum mengenali kavaleri berwarna merah darah. Benar, kecuali ada tentara di perbatasan, wajar jika tentara di dekat ibu kota tidak mengenali kavaleri berwarna merah darah. Saya masih ingin bertanya, siapakah kalian? Kamu berani menghalangi jalanku? Lu Ming memutar matanya dan berteriak. Kami adalah tentara di bawah Raja Surgawi, kami diperintahkan untuk menangkap pemberontak keluarga kerajaan. Minggir sekarang, jika Anda menunda rencana Raja Surgawi, bahkan jika Anda memiliki 10 kepala, itu tidak akan cukup. Pria pendek dan gemuk itu berteriak. Mata Lu Ming berbinar. Tangkap pemberontak keluarga kerajaan, mungkinkah itu Hua Qi? Apakah kamu tahu di mana Pangeran ke-8 berada? Lu Ming bertanya. Mata pria pendek dan gemuk itu menunjukkan ekspresi waspada, dan dia berkata, bicaralah, siapa kamu? Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Membunuh, biarkan jenderal di depan hidup-hidup. Pria pendek dan gagah itu baru saja selesai berbicara ketika Lu Ming meraung keras. Aduh, aduh, raungan serigala terdengar saat kavaleri serigala berskala darah mulai menyerang. Tanpa ketegangan sedikit pun, kavaleri merah darah hanya perlu menyerang untuk menyebabkan 10.000 pasukan ini hancur berantakan. Mereka yang tewas dalam pertempuran mati, mereka yang melarikan diri, dan mereka yang menyerah. Beberapa jenderal yang memimpin semuanya ditangkap hidup-hidup. Apa, kalian adalah kavaleri berwarna merah darah? Pada saat ini, pria pendek dan gemuk itu sepertinya teringat sesuatu dan berteriak ngeri. Reaksimu tidak terlalu lambat. Baiklah, beritahu saya, di mana Pangeran ke-8 dan yang lainnya. Lu Ming menatap pria gagah itu dan bertanya dengan dingin. Kamu ini apa? Kamu Tianyun. Tubuh pria pendek dan gemuk itu bergetar tanpa henti, dan matanya dipenuhi ketakutan. Berbicara, Lu Ming berteriak dengan dingin. Aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu. Tolong ampuni hidupku. Pria pendek dan gemuk itu berteriak. Berbicara. Niat membunuh Lu Ming meledak dan itu sangat dingin. Aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu. Kami menerima kabar bahwa Pangeran ke-8 telah membawa anak buahnya bersembunyi di pegunungan Istriver. Kami diperintahkan untuk mengirim tentara kami ke pegunungan untuk mengepung dan memusnahkan mereka. Kami hanyalah salah satu dari sekian banyak tentara. Banyak tentara lain telah berangkat sebelum kita. Pria pendek dan gemuk itu berteriak. Pegunungan sungai bagian timur. Mata Lu Ming dipenuhi kecemasan saat dia berteriak, pimpin jalan. Ayo berangkat ke pegunungan sungai timur. Pria pendek dan gagah itu tentu saja tidak berani untuk tidak patuh. Dia segera memimpin jalan,
dan kavaleri merah darah berlari menuju pegunungan Sungai Timur. Pegunungan East River tidak jauh dari sini. Dengan kecepatan serigala berskala merah darah, hanya perlu waktu 1 jam untuk menempuh jarak 1000 li. Pegunungan Sungai Timur tidak terlalu terkenal. Meskipun pegunungan ini sangat luas, puncaknya tidak tinggi, dan tidak terlalu berbahaya. Tidak ada binatang iblis yang kuat juga, dan bahkan orang biasa pun bisa masuk. Sebuah bukit kecil dikelilingi oleh pasukan yang berjumlah setidaknya puluhan ribu orang, begitu rapat sehingga setetes air pun tidak dapat melewatinya. Di udara, ada juga lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik berdiri di udara. Huachi, aku menyarankanmu untuk menyerah. Jangan melakukan perjuangan yang sia-sia. Kamu kalah, dan nasibmu telah ditentukan. Di udara, seorang pria bertubuh besar dengan lengan berkibar dan pedang di punggungnya berteriak. Benar, Huachi dan yang lainnya berada di atas bukit. Ada sekitar 2000 orang, dan semuanya berpakaian compang camping. Masih ada noda darah yang belum mengering. Jelas sekali bahwa mereka telah mengalami pertempuran sengit selama periode waktu ini. Huachi berdiri di garis depan bukit. Di sampingnya, ada lebih dari selusin pria parubaya dan orang tua. Masing-masing memiliki aura kuat sebesar gunung. Ini adalah satu-satunya ahli keluarga kekaisaran yang tersisa. Di belakang mereka ada 2 sosok. Mereka adalah Lu Yuntian dan Li Ping. Pada saat ini, mereka berdua sangat kuyup, wajah mereka pucat, dan tubuh mereka lemah. Lu Yuntian telah kehilangan basis kultivasinya sementara Li Ping hanyalah orang biasa. Orang hanya bisa membayangkan betapa besar penderitaan yang mereka berdua lalui untuk melarikan diri bersama Huachi dan yang lainnya. Pangeran ke-8, kamu harus kabur dulu. Dengan para senior ini memimpin Anda, masih ada peluang bagi Anda untuk melarikan diri. Saat kamu menemukan Minger, minta dia membalas dendam untuk kita. Lu Yuntian berkata pada Huachi. Paman Lu, aku, Huachi, bukanlah tipe orang yang akan menjalani kehidupan tercela. Terlebih lagi, karena saudara Lu telah mempercayakanmu kepadaku dan dia bertempur sendirian di perbatasan, aku harus memastikan keselamatanmu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghadapinya? Huachi tersenyum dan berdiri tegak. Lu Yuntian menghela nafas. Saudara Tian, Li Ping meraih tangan Lu Yuntian dengan erat. Ping, aku sudah puas bisa bertemu denganmu lagi. Sayang sekali aku melibatkanmu. Lu Yuntian memandang Li Ping dan bertanya. Saudara Tian, aku tidak takut. Selama aku bersamamu, tidak masalah apakah aku hidup atau mati. Kata Li Ping. Lu Yuntian memandang Li Ping dengan kasihan dan berkata, saya yakin Minger akan membalaskan dendam kita. Suatu hari nanti, Minger akan meratakan sekolah pedang 10 penjuru. Saya juga percaya itu. Li Ping mengangguk. Kamu benar-benar menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Huachi, kalau begitu aku akan mengirimmu untuk menemani ayah kekaisaranmu yang sudah meninggal. Pria parubaya dari Sekte Pedang 10 Penjuru langsung marah saat melihat Huachi mengabaikannya. Niat membunuh yang tajam meledak dari tubuhnya. Sekte Pedang 10 Arah, pengkhianat. Selama aku tidak mati hari ini, aku pasti akan meratakan gunung 10 penjuru. Kamu mendekati kematian. Melihat pihak lain menghina ayahnya, mata Huachi bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Hahaha, kamu pikir kamu bisa meratakan gunung 10 persegi. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar selama puluhan tahun hidup saya. Pria parubaya itu tertawa. Dan menurutmu apakah kamu bisa melarikan diri hari ini? Daerah dalam beberapa li telah sepenuhnya dikelilingi oleh 100.000 tentara, dan para ahli dari sekolah pedang 10 arah saya telah menutup langit dan tanah. Kamu tidak bisa melarikan diri, dan tidak ada yang bisa masuk, haha. Pria parubaya itu tertawa mengejek. Ah, benarkah? Lalu bagaimana aku bisa masuk? Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari atas kepala mereka. Siapa ini? Pendekar pedang itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Jauh di atas langit, 3 sosok berdiri di udara. Yang satu adalah seorang pemuda, yang satu adalah seorang lelaki tua, dan yang lainnya adalah seorang lelaki kekar yang mengenakan jubah hitam dan topi bambu. Di atas bukit, Huachi, Lu Yuntian, dan Li Ping bergidik saat mendengar suara itu. Mereka buru-buru mengangkat kepala dan berteriak ketakutan. Lu Ming, Minger, 3 orang di langit adalah Lu Ming, Yan Kuan, dan mayat darah bermata emas. Saat mereka mendekati pegunungan Sungai Timur,
Luming memimpin Yan Kuan dan mayat darah bermata emas untuk mencari Huachi dan yang lainnya di langit, menunjukkan arah kavaleri merah darah. Dia segera menemukan Huachi dan yang lainnya. Dengan budidaya mereka, para ahli dari sekolah pedang 10 arah tidak memperhatikan mereka sama sekali ketika mereka mendekat dari langit. Siapa kamu? Tempat ini telah ditempati oleh Sekte Pedang 10 arah milikku. Anda datang ke sini tanpa izin, apakah Anda mencari kematian? Pendekar pedang itu meraung. Dia belum pernah mendengar tentang Luming. Dia baru saja mengatakan bahwa tidak ada yang bisa masuk dan Luming serta yang lainnya telah muncul. Seolah-olah dia telah menamparkan wajahnya sendiri. Hal ini membuatnya marah karena malu. Namun, Luming bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Dengan cepat, dia muncul di bukit dan pergi ke Lu Yuntian dan Liping. Ayah, Ibu, kamu baik-baik saja. Saya terlambat. Suara Luming bergetar. Ketika Luming melihat Lu Yuntian dan Liping, dia menghela nafas lega saat batu besar di hatinya akhirnya terangkat. Sebelum dia bertemu Lu Yuntian dan Liping, dia benar-benar khawatir akan terjadi sesuatu pada kedua tetua itu. Minger, kami baik-baik saja. Mengapa kamu di sini? Jangan khawatirkan kami. Cepat pergi. Liping berkata dengan cemas. Ibu, jangan khawatir. Karena saya di sini, mereka tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepala Anda. Tunggu sebentar, kita akan pergi bersama. Lu Ming tersenyum. Pada saat ini, pria pembawa pedang dari Sekte Pedang 10 Penjuru sangat marah hingga mulutnya hampir berputar. Ledakan, aura sedalam lautan keluar dari tubuhnya, sangat menakutkan. Grandmaster seni bela diri tingkat 9. Pria kekar dengan pedang di punggungnya ini sebenarnya adalah ahli seni bela diri tingkat 9 yang tak tertandingi. Nak, aku menanyakan sebuah pertanyaan padamu. Apakah kamu tuli? Pendekar pedang itu berkata dengan dingin. Kamu pikir kamu siapa? Anda bertanya kepada saya dan saya harus menjawabnya. Lu Ming meliriknya sekilas. Kamu sedang mencari kematian. Ekspresi acuh tak acuh Lu Ming hampir membuatnya meledak marah. Dengan raungan yang keras, dia menghunus pedang besar di punggungnya dan cahaya pedang yang menakutkan menebas ke arah Lu Ming. Seluruh bukit akan menjadi abu jika pedang ini mendarat. Hati-hati, blokir. Selusin Grandmaster seni bela diri di belakang Huachi segera meraung dan melepaskan kekuatan mereka, bersiap untuk memblokir cahaya pedang. Bahkan ada ahli alam leluhur bela diri tingkat 9 di antara mereka yang hanya terluka dan auranya sedikit lemah. Orang ini pasti ahli keluarga kekaisaran yang tiada taranya. Namun, ada sosok yang lebih cepat dari mereka. Mayat darah bermata emas itu bersinar dan muncul di depan semua orang. Dengan lambaian tangannya, pancaran cakar keluar. Ledakan. Dengan suara yang keras, zombie darah bermata emas itu tidak bergerak sama sekali, namun tubuh pendekar pedang itu terlempar sejauh 100 meter. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Siapa kamu? Pendekar pedang itu berteriak tidak percaya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan itu, tidak banyak orang di seluruh kekaisaran matahari terik yang bisa memaksanya mundur dengan satu serangan. Namun, mayat darah bermata emas itu tidak bergerak. Terlalu malas untuk mengganggunya. Tianyun, dia Tianyun. Raungan kaget datang dari angkatan darat di kaki gunung. Jelas sekali, seseorang telah mengenali Lu Ming. Lu Ming telah lama tinggal di ibu kota kekaisaran. Wajar jika seseorang mengenalinya. Tianyun, kamu Tianyun. Wajah pendekar pedang itu tiba-tiba berubah. Dia kemudian mengungkapkan ekspresi jahat dan berteriak, Tianyun, jadi bagaimana jika itu kamu? Saya akui orang yang Anda bawa sangat kuat, tapi menurut Anda apakah dia bisa menyelamatkan lebih dari 2.000 orang sendirian? Saya memiliki 100.000 tentara di sini. Selama saya memberi perintah, 100.000 tentara akan menyerang bersama. Berapa banyak orang yang bisa Anda selamatkan? Segera setelah kamu pergi, aku akan memusnahkan mereka semua. Oh, jawab Lu Ming lemah. Adapun Huachi dan yang lainnya, ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Di atas bukit, sekitar 2.000 orang lainnya memasang ekspresi berat. Pangeran ke-8, kamu harus pergi dengan juara markis terlebih dahulu. Jangan khawatirkan kami. Kita adalah anggota keluarga kerajaan ketika kita masih hidup, dan kita akan menjadi hantu keluarga kerajaan ketika kita mati. Itu benar, Pangeran ke-8. Juara markis adalah seorang jenius yang tiada taranya. Selama kamu melarikan diri, dengan bantuan juara markis,
kamu pasti bisa membalas dendam pada kami tepat waktu. Pangeran ke-8, kamu bisa pergi dulu. Di atas bukit, lebih dari 2.000 orang berteriak, membiarkan Hua Qi pergi duluan. Jika kita pergi, kita akan pergi bersama. Saya pasti tidak akan meninggalkan semua orang dan melarikan diri sendirian. Hua Qi berkata dengan tegas, ekspresinya tegas. Hahaha. Melihat ini, pendekar pedang itu tertawa dengan arogan. Karena aku di sini, aku pasti akan membawa semua orang keluar dari sini hidup-hidup. Tiba-tiba, Lu Ming berbicara. Suaranya tegas dan semua orang mendengarnya. Hahaha, Tian Yun, dengan ahli yang kamu bawa, memang benar aku tidak bisa menghentikanmu untuk membawa beberapa orang pergi. Namun, Anda bermimpi jika Anda berpikir dapat membawa pergi lebih dari 2.000 orang. Hahaha. Pendekar pedang itu tertawa dengan jijik. Siapa bilang aku hanya membawa 2 orang? Lu Ming tersenyum tipis. Apa? Pendekar pedang itu tercengang. Aduh, aduh. Tepat pada saat ini, lolongan serigala terdengar, bergema menembus awan. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, suara gemuruh terdengar dari tanah. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi pendekar pedang itu berubah drastis. Apa ini? Hua Qi terkejut, tapi kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan memperlihatkan ekspresi ekstasi. Membunuh. Di hutan, bumi bergemuruh dan suara pertempuran terdengar. Tidak baik, ini adalah kavaleri berwarna merah darah. Kavaleri merah darah Tian Yun. Blokir mereka, blokir mereka. Pada saat ini, pendekar pedang itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis saat dia meraung. Diblokir, bisakah itu diblokir? Kavaleri merah darah, dengarkan perintahku, bunuh tanpa ampun. Lu Ming bersiul panjang dan mengeluarkan perintah. Bunuh tanpa ampun. Kavaleri merah darah meraung, niat membunuh mereka melonjak. Pada saat berikutnya, teriakan perang yang menekan surga datang dari hutan. 100.000 tentara di hutan benar-benar terpana oleh serangan tiba-tiba dari kavaleri merah darah, dan tidak mampu melakukan serangan balik yang efektif. Dalam sekejap, banyak orang tewas. Serigala bersisik merah darah mampu berjalan melewati hutan seolah-olah di tanah datar, dan kekuatan tempurnya tidak berkurang sama sekali. Itu adalah pertarungan sepihak. Wajah pendekar pedang itu menjadi pucat dan dia menggeram, sial, ayo mundur. Mundur, kemana kamu pergi? Suara dingin terdengar. Yan Kuan muncul di belakang pendekar pedang itu. Orang tua, kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Kamu benar-benar mengira aku penurut. Pendekar pedang itu sangat marah, dan dia dengan kasar mengayunkan pedangnya ke depan. Cahaya pedang yang sangat terang menebas ke arah Yan Kuan. Itu bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia ingin membunuh Yan Kuan dengan satu serangan pedang dan melarikan diri secepat mungkin. Dia takut zombie darah bermata emas akan menyusulnya, yang akan merepotkan. Namun saat berikutnya, pupil matanya berkontraksi dengan cepat. Tinju Yan Kuan ditembakkan, dan kekuatan tinju, besar dan panas, menghujani ke arahnya. Bang! Kekuatan tinju menghantam cahaya pedang dan langsung menghancurkannya. Kekuatan tinju tidak berhenti dan terus mengenai pria kekar pembawa pedang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pendekar pedang itu berteriak ngeri, suaranya penuh rasa tidak percaya. Dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan pedang tadi. Dia awalnya berencana untuk membunuh Yan Kuan dengan satu serangan pedang, tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa pedang itu akan dihancurkan oleh tinju Yan Kuan. Mengapa Tian Yun memiliki begitu banyak ahli di sisinya? Ah, aku harus menghentikannya. Kita harus memberitahu pemimpin sekte tentang masalah ini terlebih dahulu. Pendekar pedang itu menggeram dan memblokirnya dengan pedangnya. Dentang, kekuatan tinju yang menakutkan menghantam pedang tempurnya, menyebabkan pedang itu bergetar terus-menerus. Tubuhnya bergetar hebat dan terlempar ke belakang seperti bola meriam, darah muncrat dari mulutnya. Raja setengah langkah. Itu adalah raja setengah langkah. Pendekar pedang itu sangat ketakutan. Tanpa pikir panjang, dia berbalik dan berlari. Sudah kubilang, kamu tidak bisa pergi. Yan Kuan mencibir, sosoknya seperti kilat, dalam beberapa napas dia berhasil menyusul pria pembawa pedang itu. Ledakan, ledakan. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, pendekar pedang itu berteriak ketika beberapa lubang besar muncul di tubuhnya. Dia meninggal di tempat. Membunuh, ayo serang bersama, Hua Qi berteriak.
Lebih dari 2.000 orang di atas bukit menyerang pada saat yang sama, menyerang para ahli dari Sekolah Pedang 10 Penjuru dan Angkatan Darat. Mayat ada di mana-mana, benar-benar di mana-mana. Bau darah begitu kental di hutan hingga terasa seperti neraka. Mayat darah bermata emas itu meraung dan mencabik-cabik beberapa Grandmaster bela diri dari Sekte Pedang 10 Penjuru dengan lambaian tangannya. Sambil meraung, mayat darah bermata emas itu melahap ki darah yang melonjak dan mengembunkan ki darah padat di tubuhnya. Lu Ming tidak bergerak. Dia berdiri di samping Lu Yuntian dan Li Ping. Dia tidak perlu mengambil bagian dalam pertempuran besar ini. Tidak lama kemudian, hutan pegunungan dipenuhi mayat. Selain sebagian kecil dari 100.000 pasukan yang dibawa oleh Sekte Pedang 10 Arah, sebagian besar dari mereka tetap tinggal di sini. Para ahli dari Sekte Pedang 10 Arah semuanya telah terbunuh, dan tidak ada satupun yang tersisa. Lu Ming, aku tahu kamu akan datang. Hua Qi tidak bergerak. Dia berjalan ke sisi Lu Ming dan berkata, tidak ada orang lain yang mendengar percakapan mereka. Hua Qi, aku tidak menyangka Sekolah Pedang 10 Arah begitu berani. Ketika saya mendengar beritanya, semuanya sudah terlambat. Lu Ming menghela nafas. Karena keadaan sudah seperti ini, kami hanya bisa bergerak maju. Cepat atau lambat, aku akan membuat Sekte Pedang 10 Penjuru membayar dengan darah mereka. Hua Qi berkata dengan gigi terkatup. Lu Ming menepuk bahu Hua Qi dan berkata dengan nada serius, jangan khawatir. Masalahmu adalah masalahku. Aku pasti akan menghancurkan Sekolah Pedang 10 Arah. Kali ini, Hua Qi membawa serta Lu Yuntian dan Li Ping bahkan di tengah bahaya. Lu Ming sangat tersentuh dengan hal ini dan telah memperlakukan Hua Qi sebagai saudara yang akan hidup dan mati untuknya. Aku percaya kamu. Hua Qi memperlihatkan senyuman, tetapi di saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia berkata, Lu Ming, ada sesuatu yang penting untuk kukatakan padamu. Apa itu? Lu Ming bertanya. Ini tentang Sekte Pedang Mistik. Kata Hua Qi. Sekte Pedang Mistik. Lu Ming bingung. Itu benar. Belum lama ini, ayah saya menerima kabar bahwa keluarga Duanmu dari Sekte Pedang Esensi Mistik telah lama bergabung dengan Sekte Pedang 10 Penjuru. Mereka telah bekerja untuk Sekte Pedang 10 Penjuru secara rahasia selama bertahun-tahun. Jika ayahku tidak menanam bidak catur di 5 sekte besar, aku khawatir dia tidak akan menemukannya. Hua Qi berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Lu Ming terkejut. Lu Ming, ini seharusnya benar. Ayahku berencana untuk memberitahu pemimpin sekte-sekte pedang mistik tentang hal ini, tetapi sebelum dia bisa, Raja Penindas Surgawi, Bestart itu, memulai pemberontakannya. Hua Qi berkata dengan gigi terkatup. Keluarga Duanmu sebenarnya berpihak pada Sekolah Pedang 10 Arah. Aku seharusnya memikirkannya. Hati. Lu Ming bergejolak saat dia bergumam di dalam hatinya. Dia sudah curiga sejak lama. Dia telah mengetahui dari Hua Qi bahwa Paviliun Serigala Perak adalah kelompok pembunuh yang dilatih oleh Sekte Pedang 10 Arah. Namun, kepala keluarga Duanmu telah berulang kali mengirim pembunuh dari Paviliun Serigala Perak untuk membunuhnya. Namun, dia sebelumnya mengira bahwa keluarga Duanmu telah menyewa pembunuh Paviliun Serigala Perak. Sekarang, sepertinya mereka tidak dipekerjakan dengan uang sama sekali. Tidak baik, Sekte Pedang Mistik sedang dalam bahaya. Tiba-tiba, ekspresi Lu Ming berubah. Lu Ming, aku juga mengkhawatirkan hal ini. Sekte Pedang 10 Arah mempunyai ambisi seekor serigala. Kami tidak tahu kapan mereka mulai mengaturnya. Pertama, itu adalah Sekte Pedang Bulan Hantu, dan mereka memiliki mata-mata dari Sekte Pedang 10 Arah. Lalu, itu adalah keluarga kerajaanku. Raja Penindas Surgawi telah lama menjadi anggota Sekte Pedang 10 Arah. Sekarang, Sekte Pedang yang ada di mana-mana pasti akan menggunakan metode yang sama untuk mengalahkan Sekte Pedang Mistik. Setelah Sekte Pedang Mistis dihancurkan, Kekaisaran Matahari Terik hanya akan memiliki satu lembah awan merah yang tersisa. Akan sulit bagi satu pohon untuk mempertahankan benteng sendirian, dan cepat atau lambat pohon itu akan hancur. Pada saat itu, Sekte Pedang yang ada di mana-mana akan menyatukan Kekaisaran Matahari yang terik, dan kita akan benar-benar dikalahkan. Hua Qi berkata, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Kita harus menghentikan hal ini terjadi. Tidak peduli apapun, Sekte Pedang Mistik tidak dapat dihancurkan. Saya akan mengirim Anda semua ke celah abadi dan segera menuju ke Sekte Pedang Mistis.
Saya harap kita bisa tiba tepat waktu. Kata Lu Ming. Lulus Wangxian. Baiklah, begitu aku bisa melihat celah abadi, aku akan mengumumkan kejahatan Sekolah Pedang 10 Penjuru dan Raja Surgawi Zen. Saya akan memanggil para jenius untuk melawan kekuatan dan tentara dari Sekolah Pedang 10 Penjuru dan melawan mereka bersama-sama. Huachi berkata sambil mengangguk. Keduanya mengambil keputusan. Pada saat ini, pertempuran juga telah berakhir, dan Angkatan Darat telah berkumpul. Ayo pergi ke jalur Wangxian. Lu Ming melambaikan tangannya. Dengan Lu Ming dan kavaleri merah darah mengawal mereka, perjalanan mereka lancar. Yang aneh adalah sekte pedang yang ada di mana-mana tidak bergerak apapun. Mereka tidak mengirimkan ahli untuk memburu mereka. Hal ini membuat Lu Ming dan Huachi mengerutkan kening. Tidak ada satu orang pun dari sekte pedang 10 penjuru yang dikirim untuk mengejar mereka. Kemungkinan besar orang-orang dari sekte pedang 10 arah digunakan untuk tujuan lain dan tidak dapat meluangkan waktu. Jika mereka tidak bisa menyisihkan tenaga kerja, lalu apa yang bisa mereka lakukan? Sekarang, yang ada hanya sekte pedang mistis dan lembah awan merah. Semua orang berlari dengan kecepatan tinggi, dan 3 hari kemudian, mereka tidak jauh dari jalur abadi yang menatap. Saat ini, Ming Meng telah mengirimkan pasukan untuk menyambut mereka. Huachi, kalau begitu kita akan dibagi menjadi 2 kelompok. Lu Ming berkata pada Huachi. Baiklah, Lu Ming, saya pasti akan memimpin Angkatan Darat untuk mendukung Anda sesegera mungkin. Kata Huachi. Minger, hati-hati. Dia memperingatkan. Li Ping berkata dengan cemas. Ayah, Ibu, jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Lu Ming mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Kavaleri merah darah, ikuti aku. Lu Ming berteriak. Ayo pergi. 30.000 kavaleri merah darah berteriak. Aura mereka melonjak saat mereka mengikuti Lu Ming menuju timur.